Jemaat yang dikasih Tuhan, bersyukur sekali lagi Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus menghadapi masa pandemi ini. Dengan bergantung padanya, dengan berharap pada kesetiaannya, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, kita akan terus belajar setia dan bergantung pada tuntunan firman-Nya. Kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan pada saat ini. Hari ini kita akan membaca dari Matius 23, Injil Matius pasal ke-23 ayat ke-37 sampai 39, di mana LAI memberikan judul perikopnya keluhan terhadap Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan bagian ini. Tuhan, kami melihat ada satu keluhan, ada satu kesedihan ilahi yang terpancar dari bagian ini. Dari kata-katamu yang memilukan ini Tuhan, karena maksud baik-Mu, karena kasih-Mu, itu ditepiskan begitu saja oleh umat yang seharusnya mereka itu bersyukur. Umat yang seharusnya mereka itu bisa menyembah dan kagum, terharu karena mendapatkan kasih karunia, satu kesempatan yang sangat istimewa. Satu kota yang seharusnya benar-benar mensyukuri, karena di kota tersebut menjadi pusat pemerintahan di mana ada bait suci-Mu yang menjadi tanda kehadiran-Mu Tuhan. Namun justru sebaliknya, kota yang kudus itu, para salehnya yang seharusnya mengasihi dan mensyukuri berkat yang begitu besar, hak istimewa yang teramat istimewa itu, justru berbalik melawan Tuhan. Tolong kami, supaya kami mempelajari merenungkan bagian ini dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga kami tidak melakukan hal yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan ini. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi bagian ini tidak terpisah dari rangkaian kata-kata ataupun pengajaran Tuhan Yesus. Di pasal 23 kita kembali mengingat sejenak bagaimana Tuhan Yesus menggunakan satu perumpamaan seorang raja yang akan mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi ini adalah sesuatu yang besar, ya, satu acara kerajaan yang sangat besar dan sangat istimewa setelah acara pelantikan atau penobatan raja, yaitu adalah acara pernikahan kerajaan. Namun anehnya, acara yang begitu rupa itu ternyata tidak diresponi sebagaimana seharusnya. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Sangat aneh, tetapi apa yang Tuhan Yesus gambarkan dalam perumpamaan itu menjadi satu fakta spiritualitas yang ada di sepanjang zaman, bahkan sampai saat ini. Di sana dikatakan ya, ayat 5 ya, pasal 22 ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Lalu ayat 6. Dan ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Jadi ada sesuatu yang sangat mengerikan dan menyedihkan di sana. Bagaimana undangan yang sangat istimewa itu disisihkan karena orang-orang yang merasa sudah mapan atau sudah memiliki hidupnya sendiri dan memiliki kewenangan ini dan itu. Dari situ kita beralih bagaimana Tuhan Yesus mematahkan bagaimana Tuhan Yesus mematahkan jebakan-jebakan baik dari orang Farisi, orang Saduki, orang Farisi lagi, semuanya dipatahkan oleh Tuhan Yesus.
Dan bukannya bertobat, tetapi mereka tetap saja tidak mau percaya kepada Tuhan, tapi mengeraskan hatinya. Sampai di pasal terakhir di perikop terakhir pasal 22, kita melihat Tuhan Yesus itu sampai sudah memberikan satu figur yang sangat dihormati, yaitu figur Daud, yang menyebut sang anak, anaknya sendiri, dalam tanda kutip itu anaknya sendiri itu sebagai Tuhannya Daud, sebagai Adonainya Daud. Jadi itu seharusnya sudah cetha-welo-welo, sudah tidak bisa lagi mereka itu tidak perlu menafsirkan lagi, ataupun mereka bisa mempunyai banyak waktu untuk memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi begitulah yang terjadi akhirnya. Tuhan Yesus tidak lagi memakai perumpamaan tentang raja, dan di perikop yang kita lihat pada saat ini, Tuhan Yesus sudah langsung menubuatkan apa yang akan terjadi dengan Yerusalem, dengan seisinya, di mana kita tahu bahwa apa yang sudah Tuhan Yesus nubuatkan di sini digenapi sekitar tahun 70-an. Yerusalem itu benar-benar diratakan dengan tanah dihancurkan. Karena apa? Karena mereka menolak. Ini bukan karena Tuhan Yesus ngutukin atau bagaimana, tetapi mereka itu dengan jelas-jelas menolak. Kita lihat bagaimana Tuhan isi hatinya itu diumpamakan itu kan seperti seperti induk ayam yang berusaha mengumpulkan anak-anaknya. Jadi mengumpulkan anak-anaknya untuk menaungi, untuk menjagai, untuk melindungi, tetapi anak-anaknya itu tidak tahu diri. Bisa dibilang anak-anaknya justru menusuk sang induk. Di balik sayapnya itu dia menusuk, membunuh sang induk. Ayam aja tidak tega berbuat seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di sini, justru sejarah membuktikan bahwa alim ulama, orang-orang Farisi, orang Saduki, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, merekalah yang justru melakukan dan mendengki pada Tuhan. Jadi kita sulit sekali memahami bagian ini. Kita mungkin melihatnya sulit, kok bisa begitu. Nah, bagian ini pendek tidak membutuhkan banyak penafsiran, bagaimana kita tidak perlu menggali begitu banyak, tapi kita bisa langsung mencoba merefleksikan dalam hidup kita sendiri. Ayat 38 itu sudah terjadi, benar-benar kota itu ditinggalkan dan benar-benar mereka diserahkan sampai kemana-mana. Dan satu saat nanti karena kasih setia Tuhan akan datang dan akan ada pemulihan. Tapi saat ini mari kita melihat bukan di bagian nanti yang itu tentang ayat 39, tapi saya lebih suka kita merenungkan ayat 37 karena begini. Karena ini penting karena kita seringkali kalau kita tidak sadari, karena kan kita barusan kemarin kalau kita lihat perikop sebelumnya itu kan mudah sekali kita merasa lebih baik daripada ahli-ahli Taurat ini orang-orang Farisi ini. Karena apa? Mereka itu dikutuki begitu rupa kan. Orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah menduduki kursinya Musa ini telah dikutuki Tuhan Yesus, celakalah. Wah, seperti itu. Benar-benar. Jadi memang orang yang tidak tahu diri, dan memang mereka tidak tahu diri. Kita tapi harus hati-hati karena apa? Ketika kita merasa itu mereka begitu kejam, begitu degil, begitu tidak tahu diri, kita merasa lebih baik. Apakah benar seperti itu? Beberapa waktu ini kami sekeluarga kan setiap hari membaca sekitar 4 pasal. Jadi kami sudah lewat Yesaya, Yeremia, khususnya Yesaya, Yeremia itu bagaimana berulang-ulang Tuhan itu mengingatkan pada waktu itu bangsa orang Israel, kerajaan Yehuda, bagaimana mereka itu berusaha diperingatkan supaya mereka itu kembali kepada rencana Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi apa? Mereka itu justru menyembah berhala begitu rupa, menyembah berhala. Nah, ketika kami mendiskusikan di sela-sela setelah membaca itu, kadang kami mendiskusikan, misalnya Nue itu juga mengatakan,
Sebenarnya banyak ayat-ayat itu pas sekali untuk dirinya. Pas juga untuk saya, pas juga untuk Ribka, dan tentu kan untuk kedua adiknya. Kita tahu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa kami juga memiliki berhala-berhala. Berhala-berhalanya itu bukan sesembahan yang bagaimana-bagaimana gitu ya, yang seperti patung, yang seperti apa, bukan. Berhala itu adalah satu kesukaan, satu entitas ya, yang membuat kita itu bisa memberikan hidup kita, nyawa kita untuknya. Dan kita itu sangat tekun. Kita menantikan, kita mencintainya. Kita bisa lupa waktu dengannya. Sehingga berhala-berhala modern itu adalah, misalnya kalau bagi anak-anak itu game. Ya. Kalau bagi ibu-ibu misalnya itu drama Korea. Ya. Kalau dari bapak-bapak bisa jadi pekerjaan. Ya kalau orang-orang yang pelayanan bisa jadi pelayanan. Macam-macam seperti itu. Sesuatu yang menyita waktu, ya, pikiran, perhatian, dan itu dilakukan dengan penuh intensitas, tidak ada tekanan, dan dilakukan dengan sukarela. Jadi beberapa kali itu saya foto anak-anak ketika mereka sedang main game. Itu posisinya seperti apa? Mereka tuh kusuk kayak orang menyembah. Ya kalau orang menyembah berdoa biasanya begini, ya ada agama lain seperti ini, ya seperti itu. Kusuk, ya fokus, tidak terganggu yang lain. Tetapi kalau anak-anak ya main game nyembahnya gini, ya jempolnya goyang-goyang gini, itu bisa berjam-jam dan tidak mendengarkan yang lain. Dan itu dinantikan. Kalau dibatasi rasanya kurang, ya bisa jadi marah. Dan itu bisa dilakukan sampai berjam-jam. Ibu-ibu juga sama, bisa seperti itu. Ya, pakai gadget, nonton drama Korea, nonton mungkin yang gosip-gosip, dan seperti itu. Setiap hari, penyembahan itu dilakukan begitu rupa. Memberikan nyawa. Ya, kami sekeluarga menemukan iya. Ketika seseorang melakukan hal itu dia memberikan nyawanya. Untuk apa? Untuk aplikasi itu, untuk tontonan itu. Jadi tanpa disadari, ya hidupnya itu dijual menjadi dagangan siapa? Ya developernya yang punya program itu, karena dari situ nanti kan orang kan bayar iklan kan, ya jadi orang pasang iklan melalui di situ. Jadi kita ini jadi dagangannya orang-orang yang konten kreator atau yang membuat drama Korea, membuat game ya. Karena apa? Orang akhirnya membayar. Jadi mereka itu tidak membayar untuk produknya, untuk filmnya, untuk drakornya, untuk acaranya, untuk gamenya. Mereka tidak membayar itu, tapi mereka membayar apa? Membayar kita ini loh, kita ini yang jadi dagangannya. Jadi semakin banyak yang nonton iklannya, semakin banyak, maka ya kita bisa melihat bagaimana orang berlomba-lomba sekarang ya, supaya banyak dilihat orang karena dagangannya itu nyawa. Nah kita tahu seperti itu, kami menyadarinya. Ya, kami menyadari hal itu. Firman Tuhan ketika membaca Yesaya, ya Yeremia itu sudah tidak kurang-kurang ya tergerus-gerus hati kami. Tetapi tetap saja ya, sesaat sesudah kami selesai membaca itu ya, terus melakukan aktivitas, ya sudah nanti balik lagi ya, mengerjakan itu lagi. Ya bagi anak-anak terlihat sekali ya, curi-curi waktu. Main game lagi. Nanti malam ketika doa malam mengaku berdosa. Tuhan minta ampun, sudah gagal, tidak menggunakan waktu dengan baik. Tolong supaya besok lebih baik. Tetapi itu terus diulang. Persis sekali persis sekali, jadi benar-benar mirroring apa yang terjadi ya. Sampai ibaratnya Yesaya itu sampai nowhere ya toh. Yeremia itu juga sampai nowhere. Kerajaan-kerajaan orang-orang percaya ini lebih memilih sesembahannya sendiri. Dan yang mematikan apa? Yang kita melihat pola yang mematikan itu apa? Karena apa? Mereka karena mereka beragama. Jadi mereka merasa bahwa mereka sudah beragama. Ya, kalau orang-orang Farisi ini mereka adalah orang-orang yang benar-benar menaati Taurat. Mereka merasa sedang melakukan banyak hal, sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Sehingga mereka tidak perlu merasa lagi menerima apapun pimpinan dari Tuhan, pernyataan Tuhan yang secara khusus seperti apa, mereka tidak mau. Nah itu mirip sekali ya,
Berbeda kalau mungkin kami ini mungkin tidak beragama ya, atau mungkin ya, atau kami penyembah berhala dan sebagainya, ketika mendapat firman Tuhan seperti ini kan sesuatu yang berbeda. Tetapi karena kami beragama, ya, bahkan kami juga pelayanan, maka seolah-olah ketika sesudah, ya ini tidak apa-apa, ini menjadi bagian yang lain. Jadi saya bersyukur sudah 2 tahun ini saya lepaskan. Saya ceritakan lagi, saya pernah ya, sejak 2014 itu saya mengenal game yang namanya COC. Itu saya main sampai 5 tahun. Saya pelihara itu desanya, di-upgrade. Ya, bukan main yang bagaimana, bukan maniak seperti itu, tapi waktu itu saya hanya memahami ya ini sekedar pengisi waktu ya. Karena waktu itu kurun waktu tersebut saya bekerja, jadi itu hanya kalau pulang kantor, ngecek, main sedikit, ya seperti itu. Tetapi itu rupanya ya, itu juga berdampak kepada anak-anak kan. Ya beberapa kali waktu itu akhirnya anak-anak juga ketika kami memutuskan untuk tidak game yang tidak bunuh-bunuhan, no violence ya. Kita sedang belajar seperti itu. Waktu itu saya masih main. Anak-anak juga sempat bilang, dalam tanda kutip sebenarnya itu menyuarakan suara Tuhan. Dan itu gamenya COC itu jadi juga bunuh-bunuhan. Ya saling mematikan gitu kan, ngerebut rampasannya ya, resource-nya dari desa lain seperti itu. Nah itu ternyata ya cukup lama ya, 5 tahun itu kan menjadi pelajaran berharga, sehingga itu yang diduplikasi, itu yang diserap, itu yang dilihat, bahwa mengikut Tuhan Yesus, menjadi pelayan Tuhan, pelayanan, menjadi orang Kristen itu ya tidak apa-apa, game bunuh-bunuhan, wong dedinya juga melakukannya. Ketika anak saya itu melihat seperti itu, sehingga itu kan menjadi model, sehingga mereka merasa bahwa ya menjadi kekristenan ya istilahnya kekristenan semau sendiri gitu loh, kekristenan semau sendiri. Jadi ya firman Tuhan, tetapi ya hanya pelengkap saat teduh, ya nanti membaca firman Tuhan. Tetapi ya setelah itu hanya sebagai macam kegiatan ya, kayak seperti kalau sekarang anak-anak belajar itu ya PPKN atau belajar biologi. Setelah saya belajar sudah selesai menjalankan hidupnya sendiri. Sehingga kekristenan itu menjadi semacam hanya potongan waktu kegiatan saja, yang bobotnya itu bisa dibilang sama dengan kegiatan-kegiatan lainnya atau pelajaran-pelajaran lainnya kalau konteks anak-anak yang sekolah. Jadi tidak membawa dampak yang dahsyat, tidak menghadirkan perubahan. Dan ini terjadi tepat seperti itu. Ya. Ancaman demi ancaman itu sudah Tuhan katakan, itu sebenarnya membuat kami sudah kerasa. Noe itu juga berkali-kali, itu persis sekali kayak Tuhan berbicara kepada saya. Jadi Noe mengatakan itu. Saya sendiri juga merasakan yang sama. Jadi kami ini bisa melihat ini ya seperti ini. Sebenarnya sama, membunuh nabi-nabi, melempari orang-orang yang diutus. Mengabaikan, tidak nganggap. Jadi tidak melihat kehadiran firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena kami punya kesibukan kami sendiri, kesenangan kami sendiri, atau mungkin itu semua bisa dibingkai, kami punya berhala kami sendiri yang kami pikir itu adalah satu kekristenan yang masih bisa melakukan ini dan itu, bebas melakukan ini dan itu. Ya, itu yang terjadi. Sehingga kembali ke tadi ya, kalau kita merasa bahwa saat ini kita merasa lebih baik setelah kita membaca perikop sebelumnya, bagaimana Tuhan Yesus mencela begitu rupa, kita merasa lebih baik daripada orang Farisi, orang Saduki, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, yang mereka yang menduduki kursi Musa, hati-hati. Ya, hati-hati. Karena ya kita melihat ya di bagian dari khotbah di bukit, Tuhan Yesus itu menghargai ketaatan, kesalehan palsu mereka. Itu dijadikan patokan. Kalau hidup keagamaanmu itu tidak lebih baik dari mereka, kamu nggak layak masuk kerajaan surga. Ini mengingatkan saya dan semoga ini juga mengingatkan kita semua. Betapa kita itu sebenarnya juga seperti ini. Tuhan Yesus berulang-ulang mengundang kita masuk ya dalam perlindungannya, mempercayakan hidup sepenuhnya kepadanya.
Tetapi berapa banyak setelah kita mendengarkan firman ini, atau setelah kita saat teduh, atau kita mendengar khotbah yang mengharukan, ya sudah, selesai begitu saja. Kita menjalani hidup kita itu seolah-olah benar-benar kayak ini ya, hidup kita itu terkotak-kotak gitu loh. Kita memiliki keagamaan kita sendiri, kita memiliki berhala-berhala kita sendiri, sehingga firman yang kita baca, pemahaman, pencerahan ya, seperti yang kita dapatkan itu ya berlalu begitu saja, kita lupa begitu saja, sudah. Melupakannya begitu saja. Apa yang dialami 2000 tahun yang lalu, apa yang terjadi yang dialami Tuhan Yesus itu, saya yakin ya sedang terus terjadi sampai detik ini. Sampai detik ini. Mungkin Tuhan sedang menangis untuk saya, untuk keluarga saya, atau untuk keluarga Anda sekalian. Bagaimana Dia rindu ingin mengembalikan kita, ya, ingin rindu untuk benar-benar melindungi kita, mengumpulkan kita. Karena Dia tahu rencana yang terbaik untuk hidup kita. Tetapi kita lebih suka menyerahkan nyawa kita untuk hal remeh-temeh yang kita tahu itu nggak banyak manfaatnya. Kita tahu itu membunuh nurani kita. Kita tahu itu merampok waktu kita. Kita tahu itu apa? Membuat nyawa kita tuh benar-benar kita gadekan untuk itu. Coba dihitung. Kalau setiap hari kita, untuk yang Anda yang suka main game, berapa jam untuk main game? Berapa jam untuk nonton? Dari sekian banyak ratusan jam yang sudah kita habiskan, coba ingat apa manfaatnya? Atau dari sekian banyak ya drama, ya kalau dulu itu ada sinetron, ya ada telenovela, sinetron, sekarang yang ngetop itu drakor. Apa manfaatnya? Berapa banyak yang kita ingat? Apa dampaknya? Apakah itu membuat hidup saya lebih baik? Membuat saya menjadi bapak rumah tangga yang lebih baik, ibu rumah tangga yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik, menjadi mahasiswa yang lebih baik, menjadi pelajar yang lebih baik, menjadi karyawan yang lebih baik? Atau ya sudah, kita lupa. Lupa, benar-benar kita itu benar-benar persis seperti ini ya, seperti benda sepotong daging yang diperjualbelikan. Jadi sudah benar-benar tidak tahu apa-apa. Tetapi itu hidup kita, nyawa kita. Ya, nyawa kita. Dan orang mengambil keuntungan darinya. Orang mengambil keuntungan dari nyawa kita. Karena kita nonton, dan juga ada yang berbayar kan. Kita bayar, sudah bayar nyawa kita berikan untuk tontonan tersebut. Dan begitu banyak. Dan semakin apa? Kecanduan. Dan seperti itu selalu. Kecanduan. Sulit sekali berhenti. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk kerajaan Allah. Tidak ada waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan secara intim. Menikmati Dia. Jadi di liturgi kita itu kan selalu ada ya, bagian terakhir itu. Bagaimana kerinduan Tuhan. Tuhan menawarkan satu berkat yang luar biasa loh. Untuk orang yang menikmati Sabat itu sebagai hari-hari kenikmatan. Hari perhentian. Itu jadi sangat jauh. Menjadi sangat jauh. Kekristenan menjadi mirip sekali dengan yang terjadi dia di awal abad ini. Satu kekristenan tanpa Kristus. Tapi beragama begitu rupa. Tetapi tanpa Kristus yang mengatur menjadi Tuhan dalam hidupnya. Tidak seperti itu jadinya. Jadi mengerikan sekali. Bagian pendek ini sebenarnya keluhan Tuhan Yesus ini semoga ya bisa benar-benar menghancurkan kekerasan hati saya dan hati Anda. Betapa Dia mengasihi kita, Dia memiliki rencana yang indah di dalam hidup kita. Ya, saya bersyukur ya Tuhan memberikan talenta yang besar kepada anak-anak kami. Ya, IQ mereka cukup tinggi. Dan itu seringkali membuat saya juga frustasi ya. Frustasinya apa? Dengan IQ yang tinggi, mereka habiskan untuk hal yang sepele. Mereka bisa catur, mereka bisa main catur, mereka bisa mengerjakan ini dan itu. Kemampuan tinggi, kemampuan musik juga tinggi. Tetapi bagaimana ini ya, peperangan rohani ini, iblis mencuri, datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, itu terjadi dalam bentuk yang sangat nikmat, sangat menyenangkan. Sehingga membuat hal yang sangat besar
potensi, talenta yang sangat besar itu habis begitu saja, hari demi hari demi hari. Ya berulang kali saya cukup keras dengan Nui, ya. Kadang dalam keputusasaan, ya saya bilang, aduh sayang nih, mungkin Tuhan sudah tidak bisa pakai kamu lagi. Karena apa? Waktu-waktu ya 14 tahun ini, ya banyak sekali dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Bahkan untuk hidupnya sendiri. Ngerinya dosa seperti ngerinya penyembahan berhala itu seperti itu. Tidak lagi menghargai hidupnya sendiri. Kalau zaman dulu itu ya sama ya, tidak menghargai, mereka rela menggadaikan nyawanya sendiri ya, menjadi milik setan ya. Orang-orang cari pesugihan seperti itu kan, rela menggadaikan nyawa anaknya atau istrinya atau suaminya, dijual nyawanya seperti itu. Sehingga anaknya atau keluarganya ada yang cacat, ada yang mati. Nah sekarang juga mirip itu. Dengan hal-hal yang sudah ada itu. Masa depan yang cerah yang Tuhan sudah siapkan itu digadaikan untuk hal yang sangat sepele. Yang bahkan mereka sendiri juga sadarin, ya tidak berguna ngegame dulu, ngegame ini, ngegame itu, gonta-ganti, ya sudah hilang begitu saja. Nyawanya dirampok begitu saja. Dan repotnya itu menjadi satu kecanduan. Jadi rasanya kalau nggak dirampok, tidak menyerahkan nyawa untuk kesenangan-kesenangan itu, untuk berhala-berhala itu, rasanya itu ya nggak enak. Tetapi begitu kita memaksa diri untuk membaca firman Tuhan, wah itu rasanya jadi tiba-tiba ngantuk lah, tiba-tiba merasa jadi lebih banyak merasa bersalah, macam-macam seperti itu. Jadi ini fenomena apa ini yang sebenarnya sedang terjadi kan? Ya doakan kami, doakan keluarga kami, doakan keluarga kita masing-masing, doakan banyak. Saya yakin ya banyak keluarga-keluarga mengalami hal yang sama. Kita itu jadi berbondong-bondong berada di jalur yang lebar itu loh, yang menuju kebinasaan itu. Karena merasa bahwa bisa mengikuti Kristus itu sekedarnya, semau kita sendiri. Ya tadi, karena kita merasa sudah beragama, karena kita sudah melayani, karena kita bisa menyanyikan pujian, kita membaca Alkitab, ya kita menghafalkan ayat-ayat, kita memberi persembahan perpuluhan, ini dan itu syariat-syariat agama Kristen itu kita lakukan begitu rupa. Sehingga kita merasa tidak perlu ya sepenuhnya menyerahkan hidup tunduk pada apa kata firman Tuhan. Apa sih sebenarnya Sabat ya diberikan? Sabat itu adalah kita ngicipi surga loh sebenarnya. Kalau di Sabat waktu yang dikhususkan itu diberikan kepada kita itu tidak betah, artinya memang kita tidak cinta sama Tuhan. Padahal hukum yang terutama yang pertama apa? Mengasihi Dia. Jadi kalau pacar Anda, untuk yang masih belum menikah, itu untuk ngapel, untuk ketemu aja itu seminggu sekali aja itu dia banyak alasan. Dan ketika ketemu itu dia masih sibuk WA-an dengan yang lain, ya atau ngurus kerjaannya dan sebagainya. Sehingga dalam waktu ketemu 2 jam itu hanya formalitas ya. Atau bahkan seharian itu dia sibuk sendiri kesana kesini. Kita kan tahu ya nggak ada cinta lagi itu. Omong kosong dengan itu semua. Karena apa? Hanya setor badan. Dan itu yang sedang terjadi. Kalau kita tidak segera perbaiki, kita benar-benar ya rumah kita akan ditinggalkan, akan menjadi sunyi. Anak-anak kita tidak akan takut akan Tuhan. Mereka akan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan kita, mencari kesenangannya sendiri, yang sudah mereka pupuk terus. Tidak tahu nanti kemana. Sehingga kita menjadi bagian reruntuhan yang berabad-abad. Kita mewarisi dari keluarga kita yang menjadi reruntuhan puing yang berabad-abad. Dan kita sedang mewariskan ke anak-anak kita. Karena apa? Kita tidak sungguh-sungguh. Anak kita tidak sungguh-sungguh untuk kembali kepada Tuhan. Memberikan hidup kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pakai. Ditaruh menjadi satu batu bata bangunan rohani kerajaan Allah. Ditaruh di mana? Ya kita sendikodawu. Tidak mau seperti itu. Kita merasa bahwa kita perlu. Kita merasa bahwa kita bisa mengatur hidup kita sendiri. Dan itu yang terjadi. Dan itu yang memilukan hati Tuhan.
Mari sekali lagi kita renungkan, jangan sampai akhirnya kita berakhir tragis. Hidup yang begitu singkat, ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah di atas 40, di atas 50, tinggal berapa tahun lagi sih? Betapa celakanya kalau kita benar-benar tidak sungguh-sungguh akhirnya menempatkan Tuhan itu sebagai junjungan yang utama, yang terutama dalam hidup kita. Di setiap nafas hidup kita, di setiap keputusan-keputusan kita. Tapi sebaliknya kita hanya menempatkan dia hanya sebagai bagian mata pelajaran rohani saja dalam hidup kita. Ngeri sekali. Sehingga tidak heran di mana-mana kita sudah melihat di Eropa sana, dulu kekristenan begitu rupa, sekarang menjadi sangat sekuler. Hal yang serupa juga bisa terjadi di Indonesia, di antara orang-orang Kristen, di antara kita semua. Dan kita sebenarnya sudah tahu kalau mau jujur ya, kita mau jujur, perhatikan baik-baik, renungkan baik-baik. Apakah isi hati Tuhan itu menjadi isi hati kita? Apakah pokok-pokok doa kita itu adalah pokok-pokok doa yang sama dengan isi hatinya Tuhan? Di mana kita mengasihi orang-orang berdosa seperti Tuhan mengasihi mereka. Di mana kita mendoakan mereka supaya mereka dilepaskan dari cara hidup yang sia-sia. Adakah belas kasih ilahi itu? Atau pokok-pokok doa kita itu sebenarnya hanya formalitas. Ataupun kalau sungguh-sungguh itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Hanya berhubungan dengan kerajaan kita sendiri. Keluarga kita, nanti mungkin sekolah anak-anak, pekerjaan, masalah-masalah. Ya kalau hidup kita hanya isi pokok doanya itu ya kedekatan kita dengan Tuhan ketika kita krisis, ya usaha kita terancam atau pasangan kita mau mati karena sakit, ya hanya seperti itu. Gak ada bedanya kan dengan agama-agama lain, mereka juga melakukan yang sama. Sehingga apa yang terjadi di kisah para rasul, bagaimana orang-orang itu benar-benar hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, gereja mula-mula itu mereka hidup mengasihi Tuhan begitu rupa. Hidup Kristus mati keuntungan itu benar-benar nyata. Itu menjadi sesuatu yang sangat jauh. Sangat jauh. Mari kita berhati-hati. Mari kita evaluasi hidup kita sekali lagi. Jangan sampai kita hanya sebenarnya sekarang ini sedang melempari. Ya, kita mengabaikan panggilan Tuhan. Kita melempari firman-Nya, menindas firman-Nya, mengabaikan begitu rupa. Karena kasih akan dunia ini sudah benar-benar akhirnya membutakan kita. Kita tidak membutuhkan kasih dari Bapa lagi. Kita merasa sudah sufisien, sudah cukup dengan kasih dari dunia ini. Kita menikmatinya, kita kecanduan olehnya. Penerimaan, karir, anak, pasangan, macam-macam itu, pelayanan bahkan. Sehingga kita merasa tidak lagi membutuhkan kasih Bapa. Waktu bersama dengan Tuhan itu hanya menjadi program, bukan menjadi satu kenikmatan lagi. Kalau sudah seperti itu, time out. Pakai waktu Sabat ini untuk benar-benar merenungkan, Tuhan celaka loh aku kalau seperti ini terus, tolong Tuhan, tolong. Mari kita bersama-sama ya, berjamaah kita minta tolong berseru kepada Tuhan. Supaya sungguh-sungguh jemaat Shalom ini menjadi jemaat yang benar-benar bisa sungguh-sungguh menikmati itu. Waktu perhentian bersama dengan Tuhan. Menyembah Tuhan, membaca firman-Nya, mengoreksi hidup sepanjang minggu ini. Kita tuh hidupnya itu lebih ingin mencari ataupun menyenangkan dunia ini. Atau ingin menyenangkan hati Tuhan. Jadi hari perhentian menjadi hari kenikmatan ketika kita benar-benar sungguh-sungguh sudah menikmati atau mengasihi Tuhan. Tanpa itu kita hanya agamawi saja. Kita beragama, tapi menolak Tuhan. Dan kita nanti cepat atau lambat akan ditinggalkan dan menjadi sunyi sepi. Kiranya apa yang kita baca ini, yang kita renungkan ini benar-benar membawa kita kembali kepada Tuhan. Menginginkan satu gaya hidup, satu hati yang menggebu-gebu seperti yang dimiliki oleh para murid. Baca lagi kisah para rasul.
Silahkan ya, coba besok ya, hari Sabtu sempatkan baca Kisah Para Rasul. Itu arti orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Itu arti sungguh-sungguh ya, bagaimana Tuhan itu nyata, bukan sebagai agama. Bagaimana Tuhan Yesus itu benar-benar hidup di dalam hidup mereka, menjadi pusat sukacita, iman, pengharapan, dan kasihnya tertumpu di sana. Ada yang nyeleweng-nyeleweng, ada. Ya, ada yang kepleset balik lagi, ada. Ya, tetapi itulah dinamika yang real yang ada. Tetapi ada yang yang beda jauh dengan kekristenan saat ini adalah apa? Mereka semua itu akhirnya siap mati bagi Tuhan. Hidup mereka itu hanya ingin akhirnya membagikan cinta kasih Tuhan kepada sesama mereka, walaupun mereka disalah mengerti. Tempanya itu. Outputnya, Allah Bapa mengasihi manusia berdosa dan Dia mengutus putranya yang tunggal, ya, menjadi sama seperti kita untuk menjangkau kita yang berdosa. Keserupaan dengan Kristus adalah keserupaan dalam sikap hati yang sama, cara pandang yang sama. Kita melakukan yang sama seperti itu. Itu sudah kita bisa lihat dengan mudah terjadi, dicatat di Kisah Para Rasul. Dan surat-surat Paulus juga menyatakan yang sama. Dan kita juga bisa melihat hal tersebut masih dilakukan oleh sangat kecil, segelintir-kelintir kelompok orang-orang anak-anak Tuhan. Mereka terus mengasihi sesama mereka. Tetapi sejumlah besar anak-anak Tuhan membangun kerajaannya sendiri, kenyamanannya sendiri. Gerejanya yang semakin nyaman, yang semakin banyak orang. Walaupun mungkin itu perpindahan dari gereja lain, tidak peduli. Jadi yang penting ibadahnya penuh. Tidak ada lagi waktu secara khusus untuk benar-benar mendoakan nama-nama, melatih mereka, mengajar mereka melakukan semua yang Kristus perintahkan. Semuanya dilakukan dari mimbar. Jadi tidak ada yang personal. Tidak ada pemuritan yang sungguh-sungguh dilakukan secara intensif. Resource yang ada, baik itu uang, waktu, keahlian-keahlian, semua habis dipakai untuk kegiatan-kegiatan gerejawi. Acara-acara yang menyita begitu banyak waktu, pikiran, dan uang. Tetapi untuk yang sungguh-sungguh memikirkan bagaimana amanat agung itu dikerjakan, Matius 28 itu, mengajar murid-murid orang-orang itu melakukan semua yang diperintahkan, itu dilakukan hanya sebagai satu program saja, bukan menjadi inti dari pelayanan itu sendiri. Mari kita bersatu kembali kepada Tuhan dan bertobat. Tuhan, kami mendapati bahwa seruan pilumu 2000 tahun yang lalu ini mungkin masih harus kau suarakan. Bukan mungkin Tuhan, sepertinya masih terus terdengar dari firman-Mu ini. Saat ini kami memiliki dua pilihan. Kami mengikuti jalan kami sendiri, keagamaan atau kekristenan kami sendiri, yang bisa mengatur hidup kami sendiri semau sendiri, atau kami mengambil keputusan sepenuhnya mau hidup bagimu, menginginkan yang kau inginkan, mengasihi yang kau kasihi, merencanakan yang kau rencanakan, sehingga segenap hidup kami itu benar-benar kami persembahkan untukmu. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Tanpamu, tanpa lawatanmu kami binasa. Kami sedang berjemaat, ya, kami bersama-sama bergandengan tangan sedang bersama-sama menuju kebinasaan. Karena kami tidak sungguh-sungguh menempatkan Engkau sebagai segala-galanya dalam hidup kami. Kami hanya memanfaatkan-Mu untuk supaya kami bisa membangun kerajaan-kerajaan kami sendiri di bumi ini. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami terus saja menjalaninya. Masih mengeraskan hati begitu rupa dan segera saja melupakan renungan-renungan semacam ini. Melanjutkan dengan mencari kebahagiaan hidup kami sendiri di tempat di mana Engkau menempatkan kami saat ini masing-masing. Sehingga pusat sukacita kami,
pusat damai sejahtera kami, kepuasan kami pindahkan Tuhan. Bukan padamu, tetapi kami sudah nikmati dan kami membangun di dalam dunia ini. Entah itu berupa relasi-relasi yang menyenangkan dengan sahabat-sahabat, pekerjaan yang baik yang menghasilkan banyak keuntungan yang membuat kami bisa merasa cukup, kami bisa memiliki kehidupan yang baik. Atau mungkin justru sebaliknya dalam bentuk masalah-masalah yang membuat kami akhirnya justru sulit percaya kepada Tuhan dan bahkan bersungut-sungut kepada Tuhan. Sebenarnya masalahnya bukan apakah Tuhan mencukupkan kami atau tidak mencukupkan kami. Masalahnya bukan kekayaan ataupun kemiskinan. Masalahnya bukan sehat ataupun sakit. Masalahnya itu bukan saat kami hidup akur, rukun ataupun penuh pertengkaran. Masalahnya adalah di hati kami ini, apakah sungguh-sungguh sudah mencintai Engkau atau belum. Masalah-masalah luar itu tadi ya, semua yang terjadi itu hanya menunjukkan Tuhan siapa kami sesungguhnya, kepada siapa kami mencintai. Tuhan, biarkan pada saat ini kami bisa mendengar maksud baik-Mu yang ingin mengumpulkan, membawa kami kembali kepadamu. Dan kami mau mentaatinya. Kami tidak mengabaikannya, tapi kami mau mentaatinya Tuhan. Membiarkan hidup kami benar-benar tenang dalam naungan sayap-Mu, dalam perlindungan-Mu. Dan kami mau Kau bawa kemanapun ingin Engkau kami berada. Selama Engkau dekat, selama Engkau menaunginya, kemanapun, bagaimanapun kondisinya, asal Kau dekat, kami siap. Bahwa kami semua sampai ke sana Tuhan, sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya akhirnya justru ditunggang balikkan, dan kami menyesal kekal. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, tolonglah kami. Belas kasihilah kami umat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.